Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan dengan tentang keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi pernyataan dengan gamblang di surat Al-Ahzab tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjauhkan dari kamu, wahai ahli bait, dosa-dosa dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa mereka ahli baitmu?" Nabi menjawab, mereka adalah Ali wa Fatimah, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum wa alaihimussalam. Lihat redaksi Al-Quran tatkala mengatakan liyuzhiba ankum rizza ahlal bait. Allah menyebut kata bait dengan mufrad, dengan tunggal, tidak menyebutnya dengan buyut. Sebagaimana di suratul Ahzab juga Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi, waqarna fi buyutikunna, hendaklah istri-istri Nabi itu berdiam di rumah. Ya, buyut karena menunjukkan jamak. Adapun terhadap ahli bait Allah menyebutnya dengan tunggal. Ini menunjukkan ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat Muhammad SAW, aqimis shalah wa atiz zakat wa saumi Ramadan wa hajjul bait. Allah memerintahkan, mewajibkan pada umat Muhammad untuk menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat bagi yang sudah wajib mengeluarkan zakat atau bersedekah. Kemudian Allah perintahkan untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu puasa. Apabila sudah datang bulan Ramadan, wajib atas umat Muhammad untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kemudian Allah memerintahkan bagi yang mampu untuk haji ke Baitullah, ya, bagi mereka yang sudah sampai ke tingkatan mampu untuk menjalankan ibadah haji. Namun jangan lupa, selain itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di surat Asy-Syura untuk menyampaikan kepada mereka, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu bahwasanya engkau tidak minta untuk dibayar, tidak minta balasan, kecuali agar umatmu mencintai keluargamu. Ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i berpendapat mencintai ahlul bait adalah hukumnya wajib. Hubukum ahlul baiti fardun. Nah, kenapa dikatakan fardun? Fardun itu adalah kewajiban di atas wajib. Tatkala Allah mengatakan kepada kita sholat fardu, kita mengatakan sholat fardu. Fardu itu apa? Di atas wajib. Jadi tidak ada alasan orang tidak sholat. Allah katakan kalau kau tidak bisa berdiri, duduk. Kau sudah tidak mampu sholat dengan duduk, kau berbaring. Kalau berbaring bersandar juga sudah tidak bisa, kau terbaring tertidur, ya, terlentang di tempat tidurmu. Kalau sudah terlentang di tempat tidurmu, kau tidak bisa lagi menggerakkan kedua anggota tanganmu umpamanya, maka cukup dengan isyarat mata. Kalau sampai dengan isyarat mata juga kau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibanmu menegakkan sholat, baru kamu itu disolatkan oleh manusia. Itu kata-kata fardun. Sebagaimana talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu fardhah, di atas wajib. Tidak ada alasan Anda tidak menuntut ilmu. Bahkan Sayyidina Imam Ali Karramallahu wajhah mengatakan, 3 hari saja Anda tidak menuntut ilmu, khususnya Al-Quran, bertadabur, berarti hati Anda koma. Subhanallah. Itulah yang Allah sampaikan kepada umat Muhammad SAW agar mereka menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nah, menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan mencintai ahli bait adalah bagian daripada iman.
Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya dalam sebuah sabdanya, "Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaqa." Nabi katakan, ahli baitku diumpamakan seperti perahunya Nabi Nuh. Yang ikut bersama mereka, yang masuk ke dalam perahu itu pasti selamat. Tetapi yang berpaling, yang tidak mau masuk, mereka lah yang akan tenggelam. Dan ucapan ini mengingatkan saya yang diucapkan juga oleh seorang ulama NU yang terkenal kesolehannya, yaitu Kiai Mamun Jubair. Tatkala dia menyampaikan hadis Nabi tersebut, insya Allah memang beliau ucapkan bukan saja dengan lidahnya, tapi dari lubuk hatinya yang dalam, ketulusannya, kecintaannya kepada ahli bait, pada keluarga Nabi SAW. Ini dapat dilihat dan dibuktikan. Allah menempatkan dia meninggal dunia di Mekah. Bukan itu saja, ditempatkan suatu penguburan, di tempat penguburan yang sangat terhormat di Ma'lah, menjadi tetangganya Sayyidatuna Hababah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa alaihassalam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kemudian Nabi ditanya, nah, apa saja? Ya, siapa mereka itu? Nabi sudah menjawab, Ali. Nah, apa keutamaan Ali bin Abi Thalib? Nabi mengatakan, Imam Ali karamah wajah itu, Nabi katakan kepada beliau, ya Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Nabi memberi pernyataan ini di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia sampai di akhirat nanti. Bahkan Nabi pernah bersabda, ya, di depan mereka, dan mereka mengetahui itu. Ala tarda antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Wahai Ali, tidakkah kau reda bahwasanya Allah menempatkanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun dengan Musa alaihissalam. Nah, ini suatu karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada ahli baitin Nabi SAW. Dan beliau pernah mengatakan dalam sabdanya bahwasanya ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu, alilah pintunya. Nah, bayangkan Nabi katakan mau masuk ke suatu kota, beliau adalah pintunya. Mendengar ucapan Nabi tersebut, maka sebagian dari kaum Khawarij merasa hasad dan dengki, iri, timbul dari lubuk hati mereka yang dalam. Mereka berpakat, sepakatan untuk datang menghadap Ali. Untuk apa mereka datang menghadap Ali? Untuk mengetes Ali, apakah ucapan Nabi itu benar adanya atau tidak. Maka 10 orang dari mereka datang menghadap Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah alaihissalam dengan pertanyaan yang sama. Masuk orang pertama mengatakan, ya Ali, manakah yang lebih utama, ilmu ataukah harta? Sayyidina Imam Ali menjawab, ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisannya Qarun. Orang pertama keluar, masuklah orang kedua dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu ataukah harta? Sayyidina Imam Ali menjawab kembali, ilmu lebih utama, karena ilmu melindungimu, adapun harta kau yang menjaganya. Orang kedua keluar, masuk orang ketiga, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmukah ataupun harta? Sayyidina Imam Ali menjawab, orang berilmu banyak mempunyai teman dan banyak disukai orang. Adapun pemilik harta selalunya banyak musuhnya. Apalagi dia sombong dengan harta kekayaannya. Orang ketiga keluar, masuklah yang keempat, bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmukah, hartakah? Imam Ali menjawab, ilmu lebih utama, karena apabila ilmu itu disampaikan, dia terus bertambah dan menjadi berkah. Adapun harta, kalau kau keluarkan terus, maka dia akan terus berkurang. Keluar orang yang keempat, masuklah orang yang kelima, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmukah atau harta? Sayyidina Imam menjawab kembali, ilmu lebih utama,
kadang dia menjadikan seseorang itu mulia dan terhormat. Adapun harta kadang-kadang menyebabkan seseorang itu digelar orang yang sombong, orang yang pelit, orang yang bakhil, ya, yang zolim karena merasa dirinya kaya. Keluar orang kelima, masuklah orang yang keenam dengan pertanyaan yang sama. Ya Ali, mana yang lebih utama, ilmukah atau harta? Imam Ali menjawab, ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu bisa memberi syafaat. Adapun harta, pemiliknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang keenam keluar, masuklah orang ketujuh, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmukah ataupun harta? Beliau menjawab, ilmu lebih utama, karena ilmu tidak bisa dirampok, adapun harta bisa dirampok. Kemudian keluarlah orang yang ketujuh, masuk orang yang kedelapan, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmukah atau harta? Sayyidina Imam menjawab kembali, ilmu lebih utama, karena ilmu tidak akan pernah busuk, tidak pernah rusak, tidak pernah punah, tidak pernah hancur. Adapun harta, bersama perjalanan waktu, bersama zaman, bersama tahun, dia akan menjadi rusak dan hancur. Keluar orang yang ke-8, masuklah orang yang ke-9 dengan pertanyaan yang sama pula. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmukah atau harta? Sayyidina Imam menjawab kembali, ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu bagaikan pelita di hati seseorang, dan ilmu yang memberi cahaya bagi pemiliknya. Adapun harta membuat hati seseorang menjadi keras, tidak punya kasih sayang, memperhatikan orang yang tidak mampu. Kemudian orang yang ke-9 keluar, masuklah orang yang ke-10 yang terakhir, bertanya kepada beliau dengan pertanyaan yang sama. Ya Ali, mana yang lebih utama, ilmukah atau hartakah? Maka beliau Imam menjawab, ilmu pasti lebih utama dari harta, karena ilmu membuat seorang menjadi tawadu, merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harta kadang-kadang menjadikan pemiliknya merasa kaya, lupa kalau dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa sombong, seolah-olah segala-galanya bisa diatur dengan hartanya. 10 jawaban ini dijawab dengan beliau dengan tepat dan bagus. Maka orang-orang yang menganggap, yang merasa iri kepada ahli baitin Nabi, mereka tidak akan pernah mampu merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang Fatimah Zahra, istri beliau radhiyallahu anha wa alaihassalam, yang terlahir dari rumah kenabian, yang terdidik dari keluarga kenabian, mempunyai pribadi yang kuat, akhlak yang santun, rahmat kasih sayang dan kedermawanan seluruh terangkum pada pribadi Fatimah Zahra alaihassalam radhiyallahu anha. Dan Nabi mengatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku. Yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Yang menyakitiku, mereka adalah di neraka nanti. Kemudian Nabi menyebut tadi kan Imam Ali, Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain. Nabi tidak pernah menyebut Sayyidina Imam Hasan al-Husain itu adalah cucunya, tapi dia tetap mengatakan hadzani sibtaini, kedua ini Al-Hasan al-Husain adalah anakku, dan mereka berdua adalah Sayyidatul Syabab Ahli Jannah, Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Kedua-duanya penghulu pemuda ahli surga. Nah, sebagaimana Allah katakan, ya Rasulullah sampaikan kepada kita, Fatimah Zahra Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah wa Khadijatul Kubra Afdalun Nisa'i Ahli Jannah. Suatu ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul dan zuriyahnya. Maka Adnan Ibrahim, seorang ulama Palestina, mengatakan, apabila seorang ulama mengaku dirinya ulama, tapi ucapannya selalu mengejek atau menghina Ahlul Bait zuriyah Nabi, menunjukkan hubungannya dengan Rasulullah SAW cacat.
Saya teringat satu kisah sebelum saya tutup pembicaraan saya ini. Pernah terjadi di Madinah suatu saat seorang ulama bahkan mengajar di Masjid Nabawi. Dia selalu mengejek, menghina, merendahkan salah seorang zuriatun Nabi SAW yang tidak sealim beliau, bahkan kurang berakhlak. Selalu mengucapkan, mengejek orang tersebut. Maka suatu saat dia bermimpi Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Ya fulan, kenapa kau terus-menerus mengejek cucuku itu? Aku tahu dia tidak sealimmu, akhlaknya kurang mulia. Tetapi bukankah kewajibanmu untuk menyampaikan atau mendidiknya?" Sejak itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Rasulullah, menyesali ucapannya, dan menulis kisah ini dalam sebuah bukunya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua, karena ini merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah. Mau tidak mau, sudi tidak sudi, mau iri mau dengki, tetap yang namanya muslim kalau sholat pasti mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang mengakui ahli baitin Nabi, yang berharap akan mendapat syafaat bersama ahli baitin Nabi SAW. Dan kita tahu apabila Rasulullah redha, Allah pasti redha. Mari kita angkat muka sama Rasulullah, kita angkat muka sama Allah, supaya nanti kita mendapatkan redha Allah dan Rasulnya. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.